Nah, jika ditemukan sebuah naskah Quran dalam bentuk manuskrip dari abad pertama atau abad kedua, ya, dan isinya ternyata berbeda dengan mushaf yang hari ini dimiliki oleh kaum muslimin, ya, mushaf Quran kaum muslimin, maka bagaimana cara kita membantah, ya, penemuan tersebut, ya. Jadi ini penemuan bahwa Quran ini dari abad pertama dan isinya berbeda kata-katanya dengan Quran yang kita miliki hari ini. Maka apa bukti yang kita argumen yang kita berikan untuk mengatakan bahwa manuskrip ini salah, ya. Ini tanpa dikaitkan dengan Arthur Jeffrey yang sudah gagal itu tadi. Nah, di sini para ulama membuat sebuah kaidah yang mengatakan bahwa ar-rasmu tabi'un lir-riwayah, bahwa dokumen atau catatan Quran itu statusnya statusnya itu mengikuti riwayat hafalan Quran yang sudah ada. Jadi Quran ini memiliki sebuah perbedaan dengan Bible, ya. Kalau Bible itu konsepnya adalah sumber primer Bible itu bentuknya adalah dokumen. Di dalam Islam, sumber primer Quran itu bukan dokumen, bukan catatan. Sumber primer kita adalah hafalan Quran yang diturunkan melalui sistem riwayat. Riwayat, kan dulu udah pernah kita terangkan, ya, bahwa ketika Quran turun, Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah, diberikan ketika Rasulullah mendapatkan Quran dari Jibril. Bagaimana cara Rasulullah menurunkan Quran kepada para sahabat itu dengan tiga cara. Yang pertama, Quran diajarkan dalam bentuk hafalan. Jadi apa yang dibacakan oleh Jibril itu dibacakan ulang oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah, dari situ terjadilah yang namanya riwayat Quran dalam bentuk hafalan bersanad, yang sampai hari ini masih dipegang, ya. Hari ini sanad tobakot atau tingkatan sanad untuk mencapai kepada Rasulullah itu sekitar 32 generasi atau 32 sanad, ya. Jadi dari zaman hari ini ke zaman sebelumnya sampai kepada Imam Nafi, sampai kepada Ibnu Abbas, sampai kepada Rasulullah itu ada sekitar 32, 33 sampai 34 mata rantai. Sanad itu mata rantai, ya, bersambung kepada Rasulullah, dan itu bersambungnya bukan diriwayatkan oleh 1-2 orang, 10-20 orang, tapi diriwayatkan oleh ratusan ribuan orang. Mutawatir, tidak bisa terpisah, gitu, ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dalam bentuk perintah untuk mencatat Quran tersebut. Jadi Rasulullah itu bukan hanya mengajarkan Quran dalam bentuk bacaan, tapi Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk mencatat Quran, sehingga Rasulullah saat itu sudah membentuk lajnah, ya, atau panitia penulis wahyu, lajnah kutabul wahyi, yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Ada sekitar 52 sahabat yang ada di dalam panitia penulis wahyu tersebut, di mana di zaman Rasulullah Al-Quran secara total 30 juz itu sudah tercatat semuanya. Jadi tidak ada satupun ayat di dalam Quran yang tidak tercatat di zaman Rasulullah, tetapi bentuk catatannya tidak menyatu, ya. Kalau jangan bayangkan catatannya itu seperti buku, ya, yang tertulis udah rapi begitu. Zaman dulu belum ada kertas, ya, jadi ditulisnya itu dalam bentuk tulang, ya, di atas tulang, di atas papan, di atas kulit, ya, di atas batu, ya. Catatannya itu bermacam-macam dan tidak berkumpul di satu tempat. Jadi catatan Quran tidak. Kenapa kok begitu, ya? Karena zaman itu Quran turun tidak sekaligus. Quran turunnya itu 23 tahun, sedikit-sedikit. Jadi untuk bisa merekam Quran dalam bentuk catatan itu tidak mudah, ya. Jadi hari ini turun 5 ayat, ya sudah yang dicatat 5 ayat dulu, dan tidak terkumpul di satu orang, ya. Jadi ada sahabat yang menyimpan 3 surat, yang 4 surat lagi di sahabat yang lain, ya, yang 2 surat lagi di sahabat yang lain dalam bentuk catatan. Nah, yang ketiga, Rasulullah selain mengajarkan Quran dalam bentuk bacaan, Quran dalam bentuk perintah menulis, ya. Yang ketiga, Rasulullah juga menyuruh Al-Quran dalam bentuk ajaran, ya, tafsir, yang kemudian menjadi tafsir seperti yang kita kenal hari ini. Jadi Rasul menerangkan makna Quran,
menerangkan dalam Quran ada perintah sholat. Bagaimana cara sholat? Diterangkan oleh Rasulullah, caranya, waktunya, bacaannya, gerakannya. Gitu ya. Nah, maka tiga hal ini adalah bagian dari Quran. Tetapi kalau dilihat sumber primer dari Quran itu apa? Ya, sumber primer dari Quran adalah hafalan. Hafalan dalam bentuk riwayat yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Lalu para sahabatnya menghafal, ya. Ada ribuan sahabat yang menghafal Quran. Nah, masing-masing sahabat yang menghafal Quran itu punya murid lagi. Muridnya itu ada ribuan, bisa ratusan, bisa puluhan, bisa beberapa orang. Jadi terbentuklah di situ yang disebut dengan sanad. Maka sanad ini sangat banyak sekali di setiap tingkatan gitu. Yang maka kalau hari ini ada orientalis ya seperti Arthur Jeffrey mengkritik munculnya ragam bacaan Quran. Jadi kan kita sudah dapat materi di fokus yang pertama ya, bahwa Quran itu dibaca dengan 7 bacaan yang mutawatir. Ada bacaan di Indonesia ini ada bacaan Hafs, di Afrika ada bacaan Qalun dan Warsh, ada bacaan Kisai, As-Susi, Ad-Duri dan seterusnya, ada 7 ragam bacaan. 7 ragam bacaan itu artinya apa? Kalau menurut orientalis munculnya 7 ragam bacaan itu karena kesalahan tulis yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi penulis-penulis wahyunya Utsman bin Affan telah salah menulis, sehingga dari kesalahan tulisan tersebut maka lahirlah bacaan yang salah. Ada juga yang menuduh bahwa di zaman itu teks Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada titik, tidak ada harokat ya. Karena tidak ada titik, tidak ada harokat, maka orang jadi salah baca. Ya, misalkan nun itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca ya, ya bisa dibaca apalagi itu ba, ta, sa, ya, nun ya. Ada 5 interpretasi terhadap nun gitu kan. Selain nun itu ada yang lain-lain gitu. Ya, tapi itu kan sudah dijelaskan kemarin oleh Ustaz Fahru Rozi ya, bagi yang menyaksikan fokus yang tayangan yang kedua tuh, bahwa tidak mungkin terjadi kesalahan di dalam membaca Quran, karena Quran yang dibaca, Quran yang tertulis, Quran yang dokumen itu bukan sumber primer, bukan sumber utama bagi Muslim untuk mendapatkan Quran yang benar. Karena sebelum ada Quran yang tertulis itu sudah ada Quran yang dihafal di dalam memori para pembaca Quran. Karena kalau tidak ada Quran yang dihafal, mustahil para sahabat bisa membaca Quran dengan mengandalkan catatan mushaf saja, karena titiknya kan nggak ada. Gimana cara membunyikan ayat ini? Gitu. Kan gitu ya. Nah, maka pendapat Arthur Jeffrey itu terbantah. Karena apa? Karena mustahil Al-Quran bisa mengalami kesalahan hanya disebabkan karena salah tulis ya. Dia lupa bahwa selain Quran ditulis itu ada Quran yang lebih primer, yang lebih utama, yaitu Quran yang dihafal itu tadi. Nah, ini kenapa Arthur Jeffrey dan para orientalis seperti Ignaz Bourdieu ya, kemudian Joseph Schad dan Bert Strasser dan lain-lain itu yang memberikan tuduhan seperti itu, karena mereka menyamakan Quran dengan Bible. Kalau Bible memang betul, Bible itu sandarannya, referensinya itu adalah pada dokumen, pada catatan. Jadi Bible itu tidak dihafal oleh orang-orang Kristen. Sama juga dengan Taurat ya, Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama. Bible itu yang dimaksud dengan Bible itu kan kitab suci yang terdiri dari 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu Taurat turun kepada Musa, Perjanjian Baru itu Injil turun kepada Isa. Nah, 2 perjanjian ini kalau disatukan itu jadinya Bible, dalam bahasa Indonesia disebut Alkitab gitu ya. Nah, Alkitab itu tidak memiliki tidak ditransmisikan dalam bentuk hafalan. Alkitab itu bagaimana bisa terjadi hari ini? Yaitu karena mereka betul-betul berpaku atau berpedoman kepada catatan yang ditemukan yang berisi tentang perjanjian lama dan perjanjian baru.